produksi tempe nggih. Nggih, baik langsung saja nggih Bu. Kalau boleh tahu nama ibunya sinten nggih? Buati nggih. Kemudian bisa diceritakan Bu bagaimana sejarah perkembangan usaha Ibu hingga sampai saat ini? Oh iya, boleh. Saya itu sama bapak itu dari nol, Mbak. Dulu itu memang orang tua sih pengusaha tempe juga, sukses juga tapi di Jakarta. Terus itu orang tua suami ya, berpengalaman dari keluarga. Itu semua tempe itu, usaha tempe itu ya memang sih kayaknya usaha kecil lah, tapi insya Allah bisa untuk hidup lah, maksudnya bisa untuk biaya hidup lah istilahnya itu. Terus mencontoh dari itu, bapak itu dulu kan lulusan SMK ya, mesin itu bekerja ikut kontraktor, ikut di proyek gitu. Terus mentak ya, nah mau usaha apa gitu kan Mbak. Terus nyoba-nyoba ya ikut saudara ke Solo. Tadinya itu kan memang di Jakarta. Mengapa ini apa ya, cerita ya, maksudnya kan bisa buat pengalaman kan nggak semua mungkin pegawai mungkin jadi pengusaha bisa ya. Terus itu kenapa di Solo itu mengingat biaya hidup, kalau di Jakarta lebih mahal, kalau penghasilannya masih sedikit pas-pasan buat makan aja. Kalau di Jakarta beda sama di Solo. Mengapa pilihnya di Solo itu satu, kalau mengapa pilih tempe itu kan memang sudah bisa lah istilahnya, sudah dari dulu dari keluarga. Terus kalau ikut orang tua enak sih, cuma nerusin ya kan, tapi nggak mandiri gitu. Terus ikut saudara lah yang dulu di Banmati, Sukoharjo itu, tapi bukanya nggak di Sukoharjo. Bapak itu buka terus di Solo. Solonya itu bapak di Sangkrah, daerah Pasar Kliwon, daerah 3 pasar daerah sana, Pasar Kliwon, daerah Sangkrah gitu Mbak. Terus itu masih muda, masih jaga ya, kejaga. Terus menikah sama ibu itu latar belakangnya kan dia juga SMK, pabrik ya dulu. Terus saya kerja daripada di rumah kan, masa di rumah malu gitu lah ya, nggak usah, jangan, daripada ikut orang, pilih usaha sendiri. Enakan banget usaha sendiri. Kalau udah punya anak nanti repot, nggak bisa izin kalau anaknya sakit gitu loh Mbak ya. Mengapa pilih tempe itu gitu, kalau ada hajatan, ada saudara bisa enak lah, bisa izin, nggak usah izin repot itu bapak gitu. Terus akhirnya udah punya anak 1, pilih usaha tempe itu. Lama-kelamaan tadinya bawahnya sedikit ya, kalau biar buat hiburan, saya kan masih punya anak kecil juga. Terus kok kelamaan ya bisa bertahan, maksudnya daripada usaha ikut orang gitu loh Mbak, pilih bikin sendiri. Kalau ada ya gitu enaknya, nggak usah izin. Kalau anak sakit buatnya sedikit aja. Kalau mau ada acara udah ribut bisa gitu. Mengapa kok tempe nggak usaha yang lain? Kayaknya memang dari dulu juga keluarga iya, terus dijalanin bisa buat hidup. Intinya gitu. Kalau mengapa pilihnya tempe, bukan pegawai atau pekerja lah istilahnya, bukan ada pabrikan kan dapat jam sostek dapat ini ya. Kalau dulu perawan gitu ya, itu karena keluarga, otomatis enak kalau usaha sendiri gitu. Mengapa tempenya itu. Baik, selanjutnya berapa modal yang Ibu keluarkan ketika membuka usaha ini? Oh, kalau usaha
begitu langsung banyak enggak mbak. Kalau tempe itu ya alhamdulillahnya bisa, kan tadi bilang dari nol ya, dari bapak itu 20 kilo, terus enggak kenapa lebih 25 ya 30 gitu dari awalnya. Kalau ibu dulu kan bapak udah berjalan, belum apa ya, belum banyak lah, masih ya sekitar 60-an kilo bapak udah berjalan. Terus ibu ya mulai satukan jam basket itu loh mbak. Nanti kakaknya bisa berapa kalau ditanya berapa juta berapa ribu itu nggak bisa, soalnya kalau tempe itu sering berjalan waktu. Kalau ini beli kompor, beli apa itu apa ya, bertahan, nggak bisa kayak konveksi apa usaha laundry itu beli berapa juta, berapa ratus juta. Rata-rata mungkin begitu, soalnya dari kalau tempe gebrakan satu rebus 50 kilo langsung koper ikut karyawan sih ya mbak, kayaknya susah menurut saya loh ya mbak, yang enggak mungkin yang belum berilmu kayak panjenengan. Nah gitulah kalau tanya modal gitu. Kemudian selama ibu menjalani usaha ini apakah ada kendala-kendala atau masalah dari kendala dalam produksi tempe ini? Kalau bahan apa konsumen Ya bisa dari semua itu semua. Okay. Kalau bahan itu tergantung ya, soalnya kan impor ya mbak, terus itu tergantung dari pemerintahnya. Kalau bahan, kalau dulu kan masa pernah kritis tuh ya, kabar beli mahal gitu nggak ada. Itu kita kan cuma orang kecil, jadinya nggak bisa kayak beli di petani, itu nggak bisa kalau tempe. Soalnya itu tempe itu rata-rata itu pakai dari impor. Itu ya kendalanya. Kalau kendala pembuatan itu apa ya mbak, cuaca kita harus pintar, soalnya kalau tempe itu nggak kayak roti. Maksudnya gini, kalau roti kan takaran umpama tepung 1/4, telur 4 itu apa itu gulanya 1/4 gitu ya, manut sama terigunya ya, tepungnya ya. Kalau tempe enggak, tempe itu feeling cuaca. Jadi kalau nggak pintar-pintar, nggak pengalaman, cuaca dingin kayak gini nanti pakai raginya umpama 5 sendok, kalau panas 5 sendok, kalau dingin berapa. Itu kalau nggak pintar, feelingnya nggak main, jadi udah ditutup lagi tapi masih nggak jadi. Kadang feeling pas nyuci itu juga feeling mbak, maksudnya kalau nggak pinter masih kata bapak itu masih amat, dikasih lagi nanti terus jadinya ya kayak bikin yang apa itu masih produk apa kudu bersih, udah enggak, maksudnya area bersihnya itu bersih pakai feeling juga. Apa itu kan dulu kan udah direbus, direndam, itu kan anget ya mbak, udah digiling, udah dicuci berkali-kali, itu masih anget airnya, itu jangan kasih lagi gitu. Ini teorinya ya mbak, teorinya bapak ngendikan model itu. Jadi ini kalau umami buka usaha, kalau sebulan aja ikut bakul tempe ya, pengrajin tempe mau coba tuh belum apa ya, soalnya kan 1 bulan itu kan cuaca masih belum balik gitu loh. Biasanya ini yang sudah itu ikut orang dulu mbak, biasanya ikut orang dulu 1 tahun ya, paling cepet lah 6 bulan gitu loh, nanti bisa dia mandiri sendiri. Soalnya kayak gitu, kendala cuaca itu pengaruh banget. Kalau panas, raginya itu dikurangin. Nanti butuh tempat untuk menjaring-jaring gitu, di angin Jadi kalau apa itu
nggak feelingnya nggak main tempe panas nggak keluar kan keluar nggak itu loh. Jadi jadinya kendalanya kayak cuaca kalau orang yang bekerja cuaca. Kemudian selanjutnya untuk kan tadi ada beberapa kendala nih Bu, ada terkait dari bahan sama prosesnya atas pembuatan. Nah, berarti Ibu apakah ada cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut atau Ya kalau udah apa ya Mbak, kan kita udah berjalan beberapa tahun tuh, seandainya pemula pun kan berani udah mandiri udah bisa instingnya udah main gitu Mbak. Insya Allah kalau cuaca gitu seger bisa udah mendapat oh anunya kayak gini, caranya gini. Nah, itu masalahnya kendalanya kalau apa itu Mbak, bahan itu kemanusiaan karena kan impor terus kalau belinya lokal itu enggak babal itu enggak jadi banyak. Itu kalau beli lokal niku saringnya yang bagus dibandingkan yang impor. Lokal sama impor itu kan dibuat susu, dibuat apa itu tahu kan saringnya itu kalau dicampur sama yang lokal itu bagus, lebih kental. Tapi kalau yang tempe itu butuh apa ya itu yang jadi banyak, belinya kan besar yang impor biasanya itu kendala kalau bahan kita angka kecil ikut pemerintah. Selanjutnya sebenarnya mohon maaf nih Bu, kalau pertanyaannya agak sensitif. Untuk penghasilan per bulan itu atau ada per hari atau bagaimana penghasilannya? Kalau ditanya benar nggak bisa ya, soalnya Rata-rata. gini aja, kalau rata-rata pengusaha ya Mbak, ini rata-rata pengusaha kalau mengambil untung itu 40% harusnya bisa. Udah dosen semua usaha loh ini ya, bukan tempe ya, kembali mepes kalau itu 30% harusnya bisa, soalnya kan buat masih biaya produksi, biaya tenaga kerja juga, akomodasi juga. Harusnya kalau pengusaha buka usaha itu harus bisa mengambil 40%. Seandainya modelnya berapa harus kita ya kalau bisa dapatnya yang 40% itu. Semua usaha itu harusnya kayak gitu, soalnya kan itu belum bersih. Kalau bersihnya kan tergantung kita biaya tenaga kerja, biaya produksi, biaya akomodasi. Kenapa di kendaraannya perjalanannya? Nah itu loh, kita maksudnya itu loh makan itu. Kemudian selama menjalani usaha ini apakah ada suka duka Ibu dan Bapak ketika menjalani ini? Banyak ya, dikaliku pengusaha itu ya masih lagi bakul masih tak nggih, kalau masih usaha sendiri kan jadi pengusaha ya Mbak. Kalau suka dukanya ya hanya soalnya kan kita mau sendiri, kalau buka usaha sendiri kita mau sendiri, soalnya apa ya Mbak, kalau pasar sepi kan nggak ada yang nanggung, beda sama di story ini beda sama gitu kan ada yang nanggung. Nah, kalau usaha sendiri ya yang nanggung sendiri. Jadi gimana caranya kita apa ya Mbak, pikirannya nyampe lah, maksudnya kalau ini masih bisa dikurangi gitu, pokoknya ininya gitu kalau kita dukanya gitu. Kalau suasananya sepi, kalau produk gagal ya pernah juga. Produk gagal itu tempe, masih jadi berusaha yang berbaik kan Mbak, masih bikin hati-hati
cuaca pun masih insting cuaca sudah jadi rusak nggak gampang. Kalau tempe itu memang betul semua baut itu mungkin pernah mengalami. Tahu-tahu udah diproses bagus-bagus nggak jadi. Itu kendalanya apa kita nggak tahu maksudnya. Tempe kafe itu mungkin apa ya mbak, udah rata-rata udah pernah dia bingung sih mas, aduh gimana, tapi pernah juga, tapi enggak gitu beberapa kali ngeten mboten Kak nggih pengalaman kenapa gitu. Selanjutnya apakah itu mempunyai keinginan atau memang berpikiran untuk menjalankan usaha itu, membuka usaha tempe ini? Keinginan ya, kalau ditanya keinginan, inginnya ya lebih enak, lebih nyaman gitu ya, semua orang kayaknya gitu mas, lebih enak, lebih nyaman. Mungkin ekspektasinya itu kan yang ribet, bisa ribet mungkin ya tapi setelah dijalanin ya itu hasilnya alhamdulillah itu lumayan, maksud bisa buat hidup lah. Apa ya mbak, maksudnya hasilnya itu soalnya kan makanan orang kecil aku bilang, soalnya kayaknya kalau daging nggak semua orang makan daging gitu. Kalau tempe kan rata-rata itu, kalau warteg, soto itu ada gitu sih. Setiap hari kayaknya butuh jadinya usaha dari sedikit tambah itu alhamdulillah lancar gitu ya. Kalau dijalani terus ternyata nggih bisa buat kebutuhan, bisa semua, bisa cukup lah ya, alhamdulillah gitu ya. Selanjutnya dari usaha ini apakah itu sudah ada cabang lain karena kita memang hanya di sini saja? Belum, cuma di 2 cabang, di Solo sama di Lombok, di Pasar Baru. Kalau tempe itu enggak semudah kayak usaha yang lain, enggak. Maksudnya kayak saya ya tahu kalau usaha apa itu namanya yang nggak ada yang jagain gitu, kita kemasok itu susah. Soalnya apa itu kan barang kayak makanan basi itu loh mbak, kalau nggak habis kita yang nanggung gitu loh, takutnya gitu. Mami saya nyetor di sana, pasar-pasar banyak, memang ada yang beliin, kita bayar orang gitu ya, apa namanya lah terus itu apa ya, risikonya kita besar, soalnya kan barang basi lah, kalau nggak apa laku nanti sana kan ya nggak mau nanggung kan yang pemilik ada dosen. Kalau berpikir untuk cabang-cabang, kalau nggak orang keluarganya sendiri kayaknya nggak bisa. Tempe loh ya nggak. Dan selanjutnya menurut Ibu apakah ada tips untuk menjadi seorang pengusaha dan masukan bagi kami seorang mahasiswa apabila ingin membuka sebuah usaha? Kalau saran ya, saya belum maksudnya belum pantas lah ngasih saran, jenengan lebih pinter kalau kalau soal kecerdasan, soal ilmu mungkin jenengan siang, tapi kalau saya menjalani itu kan jadi pedagang lah istilahnya, pedagang aja udah. Ya, kalau pengusaha kan besar, maksudnya punya sendiri besar cabang-cabang. Kalau dari kecil kayak saya itu berangkat dari nol itu ya ulet, pertama sabar, harus sabar, harus sabar. Kalau nggak laku ya nggak apa-apa, besok dikurangi, tapi berjalan terus. Itu kenapa kalau pedagang sepi, nggak laku, nggak jualan, nanti kalau yang nyari gimana? Nggak ada, nanti
rasa double rasa nggak jadi belilah entah sana tutup gitu maksudnya. Sabar gitu, kalau aku yang nggak apa-apa nanti dikurangi. Kalau umpamanya kayak usaha toko itu ya buka lah, tetap ajaknya kenapa tinggi konsisten ya betul, konsisten sedikit latihan, sabar, ulet, optimis. Kalau apa-apa itu harus optimis, apapun harus optimis, yakin aku bisa, harus pegangan, jujur, ramah sama pelanggan. Nanti pelanggan suka. Kalau masalah produknya makanan loh ya mbak, nomor satu itu rasa. Kalau makanan, ini bilang makanan bukan jasa ya, kalau makanan itu rasa dulu baru pelayanan. Kalau orang datang beli, seandainya nggak ramah ya, oh rasanya enak, tetap beli, cuma bersulau. Bakule enak jane, bakule galak umpamanya, apa bakule serem gitu. Tapi kalau nggak enak kan nggak mau datang lagi gitu. Kalau masalah makanan itu pertama rasa dulu, baru pelayanan, harus ramah. Ibaratnya SKSD lah, nanti dapat pelanggan yang banyak. Kayak kalau nggak ramah kan gimana mau datang lagi kan, nggak mau lah gitu kan mbak. Jenengan mawon mami dilayani dengan baik, kayak kan seneng. Jadi gini Bu, tadi kan jenengan sampai menyebutkan dari beberapa kendala-kendala. Nah di sini kami sedikit memberikan problem solving, kayak solusi kan, hingga usaha itu melalui dari bahan. Itu mungkin Ibu bisa sharing dengan penjual-penjual yang lain, atau dengan kerabat-kerabat mungkin mereka mempunyai apa ya Bu, kayak dari penjual-penjual yang lain tentang bahan, misal dapat yang lebih murah atau mendapatkan dari yang lain-lain, kan bisa lebih untuk pasokan si bahan-bahan itu. Misal dari pemerintah itu mahar, atau ada kesalahan apa, atau ada kekurangan apa gitu kan, mungkin jenengan bisa berinteraksi bersama dengan penjual yang lain. Mungkin begitu Bu solusi dari yang dapat kalian berikan. Solusinya. Mungkin cukup sampai sini ya Bu wawancara kami. Kami sangat berterima kasih kepada Ibu sama Bapak sudah memberikan waktu untuk kami, sehingga kami diberi kesempatan untuk melaksanakan penelitian di sini. Sami kula nggih nyen pangapunten mbok menawi tempat usaha kula niku nggih ngoten iki usaha sendiri bukan pabrik ya Mbak, nggak tertata rapi, higienis mungkin belum. Tapi nggih insya Allah jaga kebersihan nggih supaya produknya bagus. Insya Allah nggih saya. Semoga kedepannya tetap lebih lancar, Amin. tambah bagus. Amin. Jengben buka cabang lebih banyak. amin jenengan kula sing ngatur-ngatur niku jenengan iki meleh nanti kenalan ada bawa anak ibu udah punya usaha lagi alhamdulillah gitu ya alhamdulillah ya Mbak. Ya pun kami tutup nggih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips mempertahankan suatu usaha, kadang kan banyak usaha gagal gitu. Banyak kan ya itu tadi nggak ulet, fokus kalau buka usaha, fokus mau buka apa dulu. Satu itu dilihat mempertahankan satu kualitas. Nah terus sasaran, seandainya kita buka usahanya tempe ya kayak saya tempe, saya sasarannya pasar. Kalau seandainya makanan ringan kan lihat sasarannya, konsumennya
kalau kan sasaran otomatis fokusnya ke ibu-ibu rumah tangga, pedagang kayak soto gitu pokoknya seperti itu. Jadi lihatnya sasaran pembelinya. Sasaran pembelinya pertama kualitas, sasaran pembelinya itu kalau masalah lonjakan kalau naik kenapa Mbak, keuangan ekonominya itu loh, apa itu namanya, yang keuangan itu rupiah dolar naik apa itu kan pengaruh juga ke ekonomi. Itu caranya kalau bahan bakunya naik, kalau usaha makanan kayak pulau tempe, fokusnya tempe ya, tempe nanti jangan langsung dinaikkan, itu malah fatal, nanti tugel ibaratnya nih gue. Jadi sebisa mungkin harus pintar-pintar caranya gimana. Kalau tempe caranya dikurangin takarannya aja, harganya sama. Itu kalau Mbak, aku bicaranya letak-letak nggak apa-apa ya, bahasanya ilmiahnya nggak bisa Mbak. Kalau gegabah kalau kita harganya naik, bahan bakunya naik, kayak umpamanya harga beras naik, nasinya dinaikin umpamanya. Itu malah nanti kalau usaha kayak gitu, pengusaha kayak gitu itu fatal menurut saya. Belum pernah. Kalau jadi diperkecil aja, nanti ngerebusnya kalau fokus ya gula tempe ya rebusnya dikurangin dulu. Jadi bahan seandainya biasanya kok 1 kental jadi 100 jadi 100 pieces. Itu sebisa mungkin kan supaya bisa untuk biaya itu bisa masih dapat hasil gitu. Tapi kalau langsung dinaikkan itu, kalau pengusaha jangan, diusahakan sebisa mungkin mengurangi hal seperti itu, soalnya kan itu fatal pokoknya. Semua usaha kayaknya gitu, harus pintar-pintar itu tadi sasaran sama pintar konsumennya.